Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pujian yang mulia atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid kita tercinta, Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi, dalam rangka bermajelis ilmu di pagi hari ini di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Semoga langkah kita ke sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian kami sampaikan kepada para jamaah untuk dapat merapat ke tengah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memulai daurah tajwid ini. Sebelumnya kami umumkan bahwasannya CP WhatsApp kami sedang terkendala spam. Jadi sementara dialihkan ke nomor admin MCM. Kami terakan 0896 7638 9637. Kami ulangi sekali lagi, 0896 7638 9637. Kami mohon maaf mengganggu para jamaah sekalian karena kemarin qadarullah CP WhatsApp kami terkendala spam. Jadi sementara nomor tersebut sebagai penggantinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah berada di sini dan insya Allah akan dibersamai oleh beliau Al-Ustadz M. Husni Arsyad, S.Hum, MPD. Beliau merupakan alumni pesantren Hamalatul Quran dan pengajar di Stigma, Yogyakarta. Insyaallah pagi hari ini kita akan dibersamai oleh beliau hingga 10 hari ke depan, insyaallah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga daurah ini berjalan dengan lancar. Pada beliau Al-Ustadz Husni Arsyad kami persilahkan, fal yatafaddal masykurah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari pertama di bulan Ramadan ini. Ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan patutnya kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan siapa saja yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah
dalam 10 hari ke depan, mulai hari ini ya, kita akan bersama-sama belajar ya tentang tajwidul Quran ya. Dan sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah kitab yang akan kita gunakan itu berkaitan dengan matan Jazariyah ya. Walaupun nanti karena waktunya sangat sempit sekali, waktunya sangat sedikit sekali, maka hanya bab-bab tertentu saja yang akan kita bahas di sini. Adapun modul yang antum semua gunakan itu merupakan modul yang sumber utamanya adalah satu kitab atau satu nazam, satu matan yang matan tersebut disebut dengan Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'lamah ya. Nama lengkap kitabnya adalah Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani Ayya'lamah ya, kalau misalkan kita ingin terjemahkan ya, Muqaddimah sebuah pendahuluan mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh seorang pembaca Al-Quran ya, biasanya disingkat dengan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah atau Manzumah Al-Muqaddimah, atau yang paling simpel ya matan Al-Jazari ya. Mengenai kitab ini atau Manzumah ini ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini berisi nazam ya, berisi nazam atau biasanya ya syair-syair dalam bahasa Arab yang jumlah baitnya itu kurang lebih ada 107 bait ya, ada 107 bait ya. Bagaimana disampaikan dalam matan tersebut, abiyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsinu tajwida yadhfaru birrasyad. Naam. Mengenai kitab ini ya fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan salah satu rujukan utama terutama dalam bidang ilmu tajwid ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari sisi penyusunnya, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari ya, beliau ini merupakan seseorang atau seorang ulama yang memang pakar di bidang ilmu ini, di ilmu tajwid maupun ilmu qiraat ya. Bahkan tidak hanya itu, beliau juga pakar di bidang hadis dan lain sebagainya. Bahkan beliau dijuluki sebagai Syekhud Dunya fi ilmi at-tajwid. Kemudian mengenai isinya, matan ini juga ringkas ya, mudah dihafal. Namun walaupun ringkas dan mudah dihafal, isinya itu sangat padat sekali. Ya, karena apa? Ya, karena dalam kitab ini itu menghimpun menghimpun makna tartil secara umum ya, sebagaimana di modul dibahas di bab pertama itu membahas tentang tartil ya, baik itu tajwidul huruf maupun ma'rifatul wuquf ya, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang akan kita bahas, fokus kita dalam 10 hari ke depan itu 2 bab, yaitu babu makharijil huruf dan bab sifatul huruf ya. Adapun bab-bab yang lainnya insyaallah akan kita bahas di sela-sela nanti ya, walaupun sedikit demi sedikit akan kita bahas di sela-sela ketika kita membahas suatu materi. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai saja mengenai makna tartil di sini ya, di bab pertama dari kitab itu, dari modul tersebut ya, yaitu at-tartil. Di situ disebutkan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, berbicara tentang tartil ya, ada satu ayat yang ayat ini merupakan biasanya dijadikan sebagai pondasi ya dalam sebuah ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil qur'ana tartila ya, wa rattilil qur'ana tartila. Nah, ketika kita melihat berbagai terjemahan yang ada, biasanya terjemahan tersebut hanya diterjemahkan secara bahasa saja, tidak menjelaskan apa maksud dari tartil itu sendiri.
Ya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Padahal tartil itu apa? Itu perlu dijelaskan. Sehingga terjemahan yang pas untuk makna warattilil Qur'ana tartila, ya, tartila di sini ini kalau misalkan kita lihat dari segi apa? Dari segi kedudukan bahasa dalam ilmu bahasa Arab, tartila ini sebagai apa? Taukid, sebagai penguat dari kata rattil. Ya, rattil tartila, ya, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, ya, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, atau bayyinhu tabyina, ya, bayyinhu tabyina, bacalah Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Nah, maka dalam berbagai versi terjemah, ya, itu terjemah yang kurang pas karena belum ada padanannya dalam bahasa kita. Ini menunjukkan kalau misalkan bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang dari sisi jumlah kosakata itu masih sedikit dibandingkan dari kosakata dalam bahasa Arab. Baik. Itu tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Lantas apa itu tartil? Sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya yang disebut dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan tartil, ya, dimaksud dengan tartil, ya, bukan hanya sekedar baca dengan pelan-pelan saja, tetapi tartil di sini itu maknanya sangat luas sekali, ya. Tartil sendiri itu merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata rattala yurattilu tartilan, ya. Subjeknya atau orang yang membaca itu namanya murattil, yang dibaca itu namanya murattal, ya. Jadi murattal Al-Quran itu ya maksudnya yang dibaca, objeknya, ya. Jadi murattal Al-Quran yang berarti Al-Quran yang dibaca. Adapun maknanya itu adalah secara bahasa tartil itu ya terstruktur, jelas, ya, teratur, rapi, dan lain sebagainya. Nah, itu secara bahasa. Makanya nanti di pembahasan yang ada dalam modul insyaallah itu membahas tentang dua hal ini yang itu mencakup dalam tartil, yaitu mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah-kaidah waqaf. Walaupun kaidah waqaf itu tidak tidak dibahas di pembahasan tersebut, karena pembahasan waqaf itu setelah selesai pembahasan tentang al-huruf, ya, tentang al-huruf. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang tajwidul huruf. Kita cepat saja, nanti bisa dibaca sendiri di rumah di selain majelis ini, karena insyaallah itu sudah jelas. Nanti insyaallah di sela-sela kita membahas tentang suatu materi, kita akan sisipkan sedikit-sedikit tentang praktek atau talaqi, walaupun misalkan hanya huruf ataupun kata, ya, belum masuk ke talaqi secara umum, ya. Apa yang dimaksud dengan tajwidul huruf? Yang dimaksud dengan tajwidul huruf itu adalah, ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Disertai dengan apa? Disertai dengan sifat dan mustahabnya. Ini namanya apa? At-tajwid. Jadi tajwidu fil lughah ya jawwada yujawwidu tajwidan, ya, hassana yuhassinu tahsinan. Satu makna, ya, sama-sama artinya memperbaiki, sama-sama artinya memperbagus, memperindah, dan lain sebagainya,
Ya, itu tajwid ya. Makanya kalau misalkan kita lihat dalam konteks sekarang, biasanya kalau tajwid itu dalam bahasa kita ya, tajwid itu biasanya berkaitan dengan teori, kalau tahsin itu lebih ke kegiatannya. Tetapi ketika kita kembalikan ke mana bahasa, dua hal ini, tajwid maupun tahsin itu maknanya sama. Ya, maknanya sama dengan tahsin, maknanya sama dengan tajwid. Nah, adapun definisi yang lain disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Beliau mendefinisikan tentang ilmu tajwid itu sebagai ilmun ya, يبحث عن كيفية نطق الكلمات القرآنية من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه من الصفات اللازمة ومستحقه الأحكام الناشئة عن تلك الصفات وصلا ووقفا وابتداء. Jadi yang namanya tajwid ini adalah ilmu yang membahas tentang kata demi kata dalam Al-Quran. Jadi objek kajiannya itu adalah kata dalam Al-Quran. Maka objek bahasan dalam kajian ilmu tajwid adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Ya, kalau misalkan bahasa Arab secara umum tidak wajib dibaca dengan kaidah ilmu tajwid, namun yang wajib itu adalah apa? Kalamullah Ta'ala. Ya. Sehingga ketika kita membahas tentang ilmu tajwid, yang dibahas itu adalah Al-Quran, bukan hukum-hukum bacaan dalam hadis, bukan hukum-hukum bacaan dalam azan, ya, bukan hukum-hukum bacaan dalam kitab-kitab turath atau klasik yang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi ini objek kajiannya itu adalah kalamullah, ya, Al-Quranul Al-Karim. Nah, kemudian apa yang dibahas ya dari sisi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, kemudian memberikan haknya. Apa yang dimaksud dengan hakul huruf? Yang dimaksud dengan hakul huruf itu adalah sifat-sifat lazimah. Jadi sifat-sifat atau sifatul huruf dalam kaidah ilmu tajwid itu ada dua nanti, ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Nah, sifat lazimah, nah itu disebut dengan hakul huruf. Hakul huruf itu sifat-sifat yang selalu menyertai apa? Selalu menyertai suatu huruf, bagaimanapun keadaan huruf tersebut. Adapun mustahakul huruf adalah sifat yang terkadang ada, terkadang muncul, terkadang tidak, tergantung apa? Tergantung dari ya, keadaan huruf tersebut. Ya. Makanya tajwidul huruf itu tidak hanya membahas tentang makhraj, namun juga sifat. Nah, sifat ini nanti juga akan dibahas, walaupun di sini bukan yang fokus yang dibahas di modul itu, hanya pembahasan tentang sifat-sifat lazimah. Yang sifat-sifat aridah itu sebagian saja. Ya, belum semuanya. Contoh yang sifat aridah, sifat yang terkadang ada, sifat yang terkadang muncul, terkadang tidak, adalah apa yang kita pelajari di hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ada apa saja? Idhar, ikhfa, idgham, itu sifat. Ya sih, sifatul huruf, tapi sifat yang aridah. Sifat yang bagaimana? Sifat yang terkadang ada, terkadang tidak. Ya, tergantung keadaan dari huruf tersebut, ya, tergantung dari keadaan huruf tersebut. Ini pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang tajwid secara bahasa, ya, secara bahasa, secara istilah. Nah, kemudian ini loncat-loncat nggak apa-apa ya, nanti bisa dibaca sendiri, insyaallah semuanya sudah berjelas, supaya nanti kita fokus di pembahasan tentang dua bab. Ya, karena dua bab ini kalau misalkan hanya 10 hari itu ya hanya sekedar praktek biasa saja, tanpa nanti ada athar di lisan-lisan ikhwah semua. Baik, yang kedua adalah marahil at-ta'allum. Ya, marahil at-ta'allum. Ya.
Secara umum ya, pembelajaran tajwid itu dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, 3 tingkatan. Yang pertama adalah tahsinus saut, tahsinul huruf was saut. Memperbagus ya, memperbaiki huruf dan suara. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimah Nazm Jazari, beliau mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, kewajiban seorang yang ingin membaca Al-Quran atau para pembaca Al-Quran adalah hendaknya mereka mengetahui apa ya, makharijul huruf, tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf, was-sifati, dan sifatnya ya, supaya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya mereka bisa melafadzkan, mengucapkan bahasa yang paling fasih ya. Maka di sini hendaknya ketika kita ingin memperbaiki bacaan kita, maka hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah berkaitan dengan huruf. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa huruf bukan yang lainnya? Karena kalau misalkan kita ingin lihat ya, unsur-unsur pembentuk suatu kata dalam suatu bahasa itu adalah apa? Huruf. Dan huruf itu, kalau misalkan kita kembali ke cabang ilmu linguistik, huruf itu merupakan lambang daripada suatu bunyi. Huruf itu merupakan lambang dari suatu bunyi. Ya, huruf dalam bahasa Arab, ya, huruf dalam bahasa Indonesia itu merupakan lambang dari bunyi. Ya, makanya kembali juga ke definisi suatu bahasa. Ya, bahasa itu merupakan aswatun, bunyi. Bunyi yang bagaimana? Yu'abbiru biha kulla qaumin an agradihim, yang diungkapkan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud atau tujuan yang ada dalam pikiran mereka. Itu bahasa, artinya bunyi. Nah, bunyi tersebut dilambangkan dalam huruf. Nah, dilambangkan dalam suatu huruf. Nah, bunyi-bunyian artinya ketika kita ingin memperbaiki bacaan, maka kita memperbaiki cara pengucapan dari bunyi tersebut, dari huruf tersebut. Nah, makanya di sini bab yang pertama adalah makharijul hurufi, tempat-tempat keluar huruf. Bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Arab dengan pengucapan yang benar, dengan pengucapan yang baik. Supaya apa? Supaya setiap huruf yang kita ucapkan itu sesuai dengan kaidah pengucapan huruf tersebut. Nah, makanya di sini tentang makharijul huruf. Ya. Apakah cukup hanya tentang hal tersebut? Apakah cukup hanya sekedar mengetahui tempat-tempat keluar tersebut? Ternyata tidak. Ya, huruf tersebut akan sempurna jika dilengkapi dengan pengetahuan tentang apa? Sifatul huruf. Nah, sifat di sini ya, setelah kita tahu misalkan huruf A keluarnya dari mana? Dari aqsal halq, ya, dari tenggorokan paling dalam. Ya. Kemudian caranya itu bagaimana? Nah, itu dibahas di sifat. Apakah diiringi dengan keluarnya udara? Apakah suaranya itu tertahan? Ataukah suaranya itu ditebalkan atau tidak? Nah, itu di pembahasan tentang sifat. Tidak cukup hanya kita mempelajari tentang makhraj, tetapi juga harus disempurnakan dengan kita mempelajari tentang apa? Tentang sifatul huruf. Ya. Makanya dari definisi tajwid saja itu mengandung 2 bab ini, tajwid dan sifat.
Sifat ada dua, hakul huruf dan mustahakul huruf. Maka ini juga merupakan marahil yang pertama atau tingkatan pertama, tahsinul huruf was saut, memperindah, memperbaiki huruf dan suara. Karena huruf dan suara itu saling berhubungan. Tidak bisa huruf itu dipisahkan dari suara, dari bunyian. Karena sekali lagi yang namanya huruf itu, hakikat huruf itu adalah bunyi yang dilambangkan. Bunyi yang dilambangkan. Maka bahasa itu, salah satu sifat bahasa itu adalah manusiawi. Bahasa itu adalah manusiawi. Kenapa? Karena dia harus dibunyikan, harus dilambangkan. Maka hewan kalau menurut teori bahasa, mereka tidak mempunyai bahasa. Karena tidak mencakup Tidak mencakup definisi atau prinsip bahasa. Bunyi yang diucapkan berbentuk lambang. Lambangnya apa? Huruf. Sedangkan hewan berbunyi. Tapi apakah ada lambangnya bunyi mereka? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang kedua adalah marahilut takmili, ya, tahapan penyempurnaan. Setelah kita membahas tentang sifat tajwid, ya, huruf dan sifat-sifatnya, maka masuk ke tahapan penyempurnaan. Nah ini kalau tadi sifat yang dibahas di marahilut marahil tahsinus shaut wal huruf itu sifat lazimah, sifat-sifat yang memang ada dalam suatu huruf, maka di marahil takmili ini membahas tentang mustahakul huruf. Sifat-sifat yang terkadang muncul, terkadang tidak. Nah ini biasanya di pembahasan tentang apa? Ya, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, idgham, gunnah, mad, itu semuanya dibahas di pembahasan tentang sifat atau mustahakul huruf. Nah kemudian setelah selesai membahas tentang mustahakul huruf, barulah dibahas tentang apa? Dibahas tentang di maharahil itqan, tahapan pemantapan, yaitu barulah kita masuk ke pembahasan tentang apa? Ma'rifatul wuquf, mengetahui kaidah waqaf dan rasmul Quran. Nah ini tahapan pemantapan ini tidak akan sempurna manakala dua tahapan yang di awal itu tidak kita lalui terlebih dahulu. Kenapa? Karena ma'rifatul wuquf ini bukan lagi membahas tentang huruf, tapi sudah membahas tentang makna. Bagaimana kita caranya waqaf, berhenti ketika kita membaca Al-Quran, dan ketika kita berhenti tersebut itu tidak merusak makna dari ayat yang sedang kita baca. Itu inti dari kita belajar ilmu waqaf dan ibtidah. Insyaallah nanti akan kita singgung sedikit di daurah ini insyaallah. Baik, selanjutnya adalah al-hukmu, ya, hukmul iltizam. Ada dua, ya, hukum di sini. Ya, hukum tentang tajwid. Ada hukmul iltizam bit tajwid dan ada hukmu at-ta'allum bit tajwid, ta'allumut tajwid. Ya. Jadi dibuat dibuat dua kategori, ya, ada hukum mempelajari dan hukum mengamalkan. Hukmut ta'allum dan hukmul iltizam. Ya, hukum mempelajari dan hukum mengamalkan. Kalau secara teori, para ulama sepakat, ya, itu hukumnya itu adalah fardu kifayah. Bebannya itu ditanggung secara kolektif, ditanggung bersama, tidak dibebankan kepada setiap individu. Ya. Adapun kalau misalkan ini berkaitan dengan hukmul amal atau hukmul iltizam bit tajwid, hukum mengamalkan dengan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran, para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya itu wajib secara keseluruhan. Dalilnya apa? Ya tadi, warattilil Qur'ana tartila. Ya.
Ada yang mengatakan hukmul iltizam bitajwid ketika kita membaca Al-Quran itu tidak wajib. Nah, ini pendapat yang lemah. Ya, kecuali yang dimaksud dengan tidak wajib di sini adalah berkaitan dengan sebagian hukum atau sebagian kaidah-kaidah ilmu tajwid yang memang tidak ketika kita tinggalkan itu tidak berpengaruh terhadap perubahan makna. Kemudian yang ketiga, nah ini pendapat yang ketiga itu pendapat yang merinci. Ya. Wajib ya, namun tidak secara keseluruhan, hanya pada kaidah-kaidah tertentu, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Nah, ketika kita mengamalkan berbicara tentang hukmul iltizam, hukum mempelajari ilmu tajwid, ya, atau hukum mengamalkan ilmu tajwid, itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ya. Yang wajib bagaimana? Ya, yang wajib itu berkaitan dengan makharijul huruf. Ya, makharijul huruf, wajib pada makharijul huruf. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang kita ucapkan itu wajib dikeluarkan dari makhrajnya. Ya, meninggalkannya haram secara mutlak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengeluarkan huruf namun tidak sesuai dengan makhrajnya, maka bisa jadi huruf tersebut berubah menjadi huruf yang lainnya. Nah, ketika huruf tersebut berubah menjadi huruf yang lainnya, dari huruf A menjadi huruf B, maka potensi perubahan makna itu akan sangat besar. Ya, huruf Ain berubah menjadi huruf Hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan Ain diubah menjadi Rabbil Alamin. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Makanya setiap huruf itu harus dikeluarkan sesuai dengan tempat keluarnya. Kalau dalam bab makharijul huruf itu wajib. Ya, wajib dikeluarkan dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua, dalam pembahasan sifatul huruf. Ya, sifatul huruf. Bagaimana kalau dalam pembahasan sifatul huruf itu dirinci? Nah, yang pertama, kalau misalkan pada sifat-sifat yang wajib. Ya, sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib itu sifat yang bagaimana? Nah, sifat yang wajib itu sifat yang kalau misalkan sifat tersebut itu ditinggalkan, ya, dia akan membuat potensi perubahan huruf tersebut berubah menjadi huruf yang lain itu sangat besar. Sebagai contoh, ada namanya sifat isti'la, ada namanya sifat istifal. Isti'la itu membuat huruf tersebut itu menjadi suaranya tebal. Ya, contohnya huruf dha, yaitu salah satu huruf yang mempunyai sifat isti'la. Ya, sehingga suaranya karena pangkal lidahnya itu naik ke langit-langit, maka suaranya menjadi tebal. Nah, ketika sifat isti'la ini dihilangkan, ya, pangkal lidahnya tidak dinaikkan ke langit-langit, maka sifat tebalnya ini menjadi hilang. Yang awalnya wo, tebal, o, menjadi dha. Dha dan wa secara makhraj itu satu tempat, satu makhraj. Tetapi dari sifatnya berbeda. Salah satu hal yang membedakan adalah ini isti'la dan bukan istifal lawannya, ya. Maka dha ketika dia dihilangkan sifat isti'la'nya, dia akan menjadi huruf yang tipis, menjadi huruf dha. Dha dan dha itu dua huruf yang berbeda. Makanya kalau sifat isti'la ini dihilangkan, maka dia akan berubah menjadi huruf yang
I-nya. Contoh yang lain, po dan ta itu satu makhraj. Ketika po ini sifat isti'la'nya itu dihilangkan, dia bisa berpotensi berubah menjadi huruf ta. Nah, ini yang tidak boleh ditinggalkan yang seperti ini. Ya, makanya di sini kalau misalkan kita perhatikan, ya, baik itu makhraj maupun sifat yang ini, yang sifat-sifat yang wajib, ya, ini semuanya berkaitan dengan makna. Berkaitan dengan makna. Ya, makanya nanti ketika kita belajar ilmu tajwid, salah satu tujuannya adalah menghindari dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, entah itu nanti yang berpotensi merubah makna atau tidak, terlebih lagi yang merubah makna. Dan ketika merubah makna tersebut, bisa jadi itu memberikan makna yang buruk, makna yang jelek, makna yang tidak sesuai dengan maksud dari ayat tersebut. Ini yang perlu kita hindari. Maka beriltizam dengan sifat wajib seperti ini, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua ada dalam sifat-sifat penghias. Sifat penghias itu sifat yang bagaimana? Di halaman 12 ya, ini ada. Di halaman 12 ya, sifat penghias itu sifat yang kebalikan dari sifat wajib tadi. Kebalikan dari sifat yang wajib tadi, yaitu sifat yang kalau misalkan kita tinggalkan atau tidak kita tunaikan, sifat tersebut itu tidak akan merubah huruf menjadi huruf yang lain. Contohnya qalqalah. Qalqalah itu merupakan salah satu sifat huruf. Misalkan kita tinggalkan qalqalah tersebut, itu tidak akan merubah huruf tersebut menjadi huruf yang lain. Contoh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika kita tidak tunaikan sifat qalqalah tersebut, itu tidak akan merubah huruf makna dari ayat tersebut. Nah, tidak merubah huruf menjadi huruf yang lain. Atau takrir, getaran pada huruf ra. Dalam huruf ra kita tinggalkan misalkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita tinggalkan sifat takrirnya, ya, itu tidak akan merubah huruf ra menjadi huruf yang lainnya. Namun ini dirinci juga, tergantung siapa yang membaca. Tergantung siapa yang membaca. Kalau misalkan ini seorang yang sedang ngambil sanad, ya, seorang yang sedang talaqi, maka ini wajib tetap harus ditunaikan. Kalau misalkan ini tilawahnya biasa, tilawah biasa saja, tidak sedang ngambil sanad, tidak sedang talaqi dengan seorang ustadz, seorang guru, maka ini juga dirinci. Kalau misalkan dia seorang qari' mutqin, ya, artinya seorang yang misalkan sudah hafal sekian juz, kemudian dia seorang penghafal Al-Quran, sedang tilawah biasa pun itu juga wajib ditunaikan. Namun kalau misalkan, ya, orang awam yang bukan penghafal Al-Quran, dia juga belum terlalu mendalami ilmu tajwid, maka ini sunnah. Ini sunnah. Maka ini dirinci. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid dalam kitabnya At-Tajwidul Musawwar, ya. At-Tajwidul Musawwar. Baik. Ghayatu ta'allumihi. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid salah satunya adalah kita menghindari dari yang namanya kesalahan atau al-lahnu. Lahan itu maknanya adalah al-khata' wal mailu 'ala as-shawab fil qira'ah. Kekeliruan dan penyimpangan
ya, ketika kita membaca Al-Quran, dan penyimpangan dari yang benar ketika kita membaca Al-Quran. Maka lahan ini berkaitan dengan kefasihan, ya, lisan kita. Seorang itu disebut dengan fasih manakala dia terhindar dari lahan. Nah, orang itu disebut dengan fasih ketika dia itu terhindar dari yang namanya lahan. Entah itu lahan dalam berbahasa, kalau misalkan membaca Al-Quran, ya terhindar dari lahan ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika berbicara tentang lahan ini, para salaf mereka menampakkan ketidaksukaan atau kebencian terhadap lahan dan para pelakunya, dan mereka memandang lahan dalam berbahasa ini sebagai sebuah aib, ya. Sampai diriwayatkan oleh Nafi', ya. Nafi' itu budaknya Ibnu Umar, ya. Dikatakan kana Ibnu Umar annahu kana yadribu waladahu 'ala al-lahni. Nah, Umar itu, ya, Ibnu Umar itu memukul anaknya yang terjatuh pada lahan. Nah, dipukul sampai dipukul. Anna ibn Umar wa ibn Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana yadribani auladahuma 'ala al-lahan. Mereka memukul anak-anak mereka apabila melakukan lahan, ya, 'ala lahan. Ini menunjukkan, ya, perhatian mereka terhadap kesalahan ketika membaca Al-Quran itu bukan merupakan hal yang remeh, tapi ini merupakan hal yang serius. Nah, lahan itu juga bukan berarti pada zaman Nabi itu tidak terjadi, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Darda, sami'an nabiyyu rajulan faqara'a falahana. Ya, sami'an nabiyyu rajulan qara'a falahana. Nabi itu pernah suatu kali mendengar seseorang membaca Al-Quran dan melakukan lahan. Faqala Rasulullah arsyidu akhakum. Maka Nabi mengatakan, bimbinglah saudaramu. Dan lahan ini, ya, dibagi menjadi dua, ya. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi, ya. Lahnul jali itu bagaimana? Lahnul jali itu adalah kekeliruan atau kesalahan, ya, dalam membaca Al-Quran dengan kesalahan yang apa? Dengan kesalahan yang jelas, kesalahan yang terang, dapat disadari oleh siapapun, entah itu kalangan qari' mutkin ataupun orang awam. Contohnya apa? Merubah huruf menjadi huruf yang lainnya. Contohnya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, ain jadi hamzah, ya. Bisa diubah atau juga bisa dikurangi hurufnya, ya. Misalkan wa amtarna alaihim matara, artinya sudah berubah. Atau juga dari sisi lahnul jali itu dari sisi i'rabnya, dari sisi i'rabnya, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amtu, diubah. Ini lahan jali. Nah, yang kedua ada al-lahnul khafi. Lahnul khafi itu lahan yang kesalahan yang tersembunyi. Kesalahannya itu hanya bisa disadari oleh orang yang pernah belajar ilmu tajwid, ya. Misalkan kurang dalam membaca harokat dalam suatu mat, misalkan idza jaa hanya dibaca 2 harokat saja, padahal minimal 4 harokat, ya. Min anfusikum harusnya itu dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan, tapi tidak dibaca dengan gunnah yang panjang, misalkan min anfusikum. Nah, ini juga lahnul jali, ya, lahnul khafi, lahnul khafi. Nah, ini dipertegas oleh Syekh Utsman bin Sulaiman, wal lahnu qisman jaliyun wa khafi kullu haramun ma' khilafin fil khafi
Ammal jari fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillu al ma'na. Ya, lahan itu ada dua, lahan jari dan lahan khafi, keduanya haram. Namun sebagian ulama qiraah berbeda pendapat mengenai hukum lahan khafi, apakah haram ataukah makruh. Ya. Adapun lahan jali itu adalah kesalahan yang berkaitan dengan tata bahasa, entah itu merubah makna atau tidak. Adapun lahan khafi, lahan khafi itu ya tadi yang sebagaimana tidak bahas ya, biasanya hanya diketahui oleh orang-orang yang memang sudah belajar tentang kaidah ilmu tajwid ya. Contoh yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ada tasdidnya, dihilangkan tasdidnya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merubah makna jelas ya. Nah, tadi ya wa amtarna 'alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Wa amtarna 'alaihim matara, toknya panjang padahal tidak ada mad di situ. Ya, maka yang awalnya matar itu hujan, matara dengan tok panjang itu artinya zaman sekarang ya bandara. Amal lahnul mughayyiru haramun bila khilafin. Lahan yang dapat mengubah entah itu huruf makna itu hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat ya. Entah itu merubah huruf atau merubah makna. Apalagi kalau misalkan dalam sholat ya, ini nanti dibahas di pembahasan tentang fikih ya, tidak perlu dibahas di sini. Baik. Maka lahan jali itu kalau misalkan kita bedah lagi, ada yang lahan yang bisa merubah makna, ada yang tidak mengubah makna. Kalau mengubah makna, ini mengubah makna di Al-Fatihah. Apalagi Fatihah itu rukun sholat. Kalau misalkan ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Kalau misalkan sengaja, ini tentu akan membatalkan sholat. Ya, membatalkan sholat. Nah, kalau misalkan itu seorang qari, ya walaupun misalkan tidak sengaja, dan dia menjadi imam atau menjadi orang yang sholat sendirian, maka wajib mengulang bacaan tersebut walaupun tidak sengaja. Ataupun di selain surat Al-Fatihah itu tidak sampai membatalkan sholat, dan ini haram ketika disengaja dan makruh kalau misalkan tidak disengaja. Nah, kalau misalkan lahan jadi tersebut itu dapat merubah makna ya, dalam bacaan yang kita baca dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholat, dan tentu haram kalau disengaja dan makruh kalau misalkan tidak disengaja. Nah, adapun khafi, amal khafi fa khata'un fil 'urfi. Ya, adapun lahan khafi adalah kesalahan dalam uruf, tata cara membaca Al-Qur'an yang telah disepakati oleh ulama qiraah min ghairi ikhlalin katarkil wasfi, dan tidak mengubah makna kandungan Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya. Contohnya apa? Ya, wal fajr. Harusnya ada ra di situ dibaca jelas, tapi ra-nya enggak dibaca wal fajr. Ra-nya hilang ya. Dan lain sebagainya ya. Ini lahan khafi, kita bahas di pembahasan selanjutnya, contoh-contohnya nanti insyaallah. Nah, wal hukmu fi hadzal lahan bi naw'i at-tahrim aidan, dan jelas hukum dalam kedua jenis lahan ini itu diharamkan. Ya, diharamkan. Nah, kalau misalkan dilakukan dengan sengaja, ya, sengaja melakukannya atau lalai dalam mempelajarinya, maka hukumnya haram. Namun kalau misalkan tidak sengaja karena kesulitan, misalkan sudah berusaha ya
tapi lidahnya tetap kaku seperti itu. Ya, masih sulit ya untuk mengucapkan huruf yang sebenarnya, atau tidak menemukan guru yang bisa memperbaiki, maka tentu ini tidak berdosa. Maka di sini ya ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah, ya para ulama sepakat yang jelas mengenai kewajiban diri untuk menjauhkan seseorang itu dari lahan, terutama lahnul jari sekuat tenaga. Maka ini perlu diperhatikan di masalah lahan. Nah, dan ini nanti lahan itu kalau misalkan kita ingin telisik lebih lanjut, itu nanti berkaitan dengan riwayah, berkaitan dengan dirayah, dan tidak berkaitan dengan riwayah dan dirayah. Ini kita tidak perlu dibahas di sini. Ya. Nah, maka salah satu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid itu sekali lagi adalah untuk menghindari yang namanya apa? Al-lahan. Entah itu lahnul jali ataupun lahnul khafi. Nah, adapun ahamul mabahith di pembahasan tentang ilmu tajwid itu yang jelas tadi sudah kita sampaikan. Ada makharijul huruf yang pertama, kemudian yang kedua adalah sifatul huruf, ada as-sifatul dzatiyah atau as-sifatul lazimah, sifat-sifat asli dari suatu huruf yang terus-menerus menyertai suatu huruf. Ada as-sifatul 'aridah, sifat-sifat yang nampak sewaktu-waktu, kadang muncul kadang tidak. Dan di antara pembahasan tentang sifat-sifat al-'aridah ini adalah idgham, tafkhim, tarki, hukum mim tasdid dan nun tasdid, ya, hukum mim sukun dan nun sukun dan tanwin, hukum mad dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian selanjutnya ini bab-bab awal kita percepat saja supaya kita nanti maksimalkan sekali lagi di bab makharijul huruf dan sifatnya. Kemudian ada yang namanya sur'atut tilawah, ya, sur'atut tilawah di halaman 16 ya. Ada namanya tempo ketika kita membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, tartil itu bukan berkaitan dengan tidak cepat atau lambannya suatu bacaan. Tartil itu tidak harus selalu pelan, karena tartil itu mencakup 3 tempo. Ya, maka di sini sur'atut tilawah, tempo bacaan ketika kita membaca Al-Quran itu ada 3. Ada at-tahqiq, ada at-tadwir, ada al-hadr. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka dia diperkenankan untuk memilih apa? Untuk memilih tempo bacaan yang ia inginkan. Dengan satu syarat, ma'amro'ati al-ahkam. Tetapi juga harus diperhatikan mengenai hukum-hukum tajwid. Kalau misalkan tempo bacaannya pelan, tapi tanpa memperhatikan ilmu tajwid, yaitu bukan, tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, tempo atau tingkatan dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu membaca Al-Quran tapi dengan tempo pelan. Dengan tempo pelan sambil apa? Menjaga makhraj dan menyempurnakan hak dan mustahaqul huruf. Ya, contoh syekh yang menggunakan tempo pelan ini ya Syekh siapa? Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari dan Syekh Abdullah Basbar, ya, Syekh Abdullah Basbar yang versi mujawwad, ini bisa didengarkan. Yang kedua adalah tadwir. Tadwir itu bacanya tempo sedang, ya, tidak pelan juga tidak cepat, sedang-sedang saja. Nah, itu tempo yang dibaca oleh siapa? Syekh Musalli Rasyid Al-Afasi. Temponya sedang. Kemudian ada hadar. Hadar itu dengan tempo cepat. Tetapi dengan catatan tadi tetap memperhatikan apa? Hukum-hukum tajwidnya, tidak boleh ditinggalkan. Contoh bacaannya Syekh Suraim atau Syekh Sudais. Nah, ini ketika kita sudah mempelajari tempo-tempo bacaan Al-Quran, kita sudah tahu temponya cepat, sedang atau pelan,
maka kita bisa menggunakan 3 tempo ini dalam berbagai kondisi dan situasi. Ya, jangan sampai ketika kita misalkan sholat taraweh tapi temponya tempo pelan dan sholat yang kita baca misalkan panjang-panjang, ya, makmum yang lari semua. Ini perlu diperhatikan, ya. Pemilihan tempo itu juga perlu. Nah, biasanya tempo pelan itu juga digunakan ketika kita sedang talaqi, sedang belajar talqi, tahsin. Ya. Tempo cepat itu biasanya juga digunakan ketika misalkan ya taraweh totalnya targetnya 1 juz setiap malam misalnya. Atau ketika sedang menghafal. Kalau menghafal temponya pelan juga masuk-masuk, ya. Atau sedang tasmi atau simaan Al-Quran, targetnya 2 hari tapi pakai bacaan versi yang pelan, lambat, tentu juga akan lama selesainya. Nah, 3 bacaan ini boleh, 3 tempo bacaan ini boleh dipakai asalkan tadi, ya, masih dalam cakupan istilah tartil, memperhatikan 2 aspek tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, ya. Jadi tidak hanya tartil itu dibaca dengan pelan saja, tidak, namun juga ada tempo yang lainnya. Kayak baca dengan tartil, misalkan seperti itu, ada seorang ustaz misalkan baca dengan tartil, ya, antum bisa milih tartilnya dengan cepat, tartilnya dengan tempo sedang, atau tartilnya dengan tempo lambat. Asalkan tadi masih memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya, sampai di pembahasan halaman 17. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita akan mulai di pembahasan tentang basmalah, kemudian baru kita akan membahas tentang makharijul huruf, dan kita mungkin akan talaqi huruf per huruf satu per satu, ya, entah itu dalam ketika huruf tersebut berdiri sendiri atau ketika huruf tersebut dimasukkan dalam sebuah lafaz, dimasukkan dalam sebuah kata. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kembali bertemu pada kesempatan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.